Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam rangka meraih cita-cita dan masa depan kamu semua. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Miswan MPD, Guru SMK PGRI 28 Jakarta. Adapun materi yang Bapak berikan kali ini adalah meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Adapun materi yang akan Bapak berikan yang pertama adalah arti pemimpin. Yang kedua, arti kepemimpinan dalam Islam. Yang ketiga, 4 sifat Rasulullah dalam memimpin. Yang keempat adalah bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW dalam memimpin. Langsung saja anak-anakku, apa arti kepemimpinan? Banyak teori-teori umum yang didefinisikan tentang kepemimpinan. Kali ini, dalam konteks ini Bapak berikan kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga dapat menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas, dan kerjasama demi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kemudian apa arti kepemimpinan dalam Islam? Nah, yaitu sebuah proses atau kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain. Serta ada usaha kerjasama, teamwork. Jadi kalau pemimpin itu harus mampu bersama dengan anak buahnya, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama, sesuai dengan GBPK yang dituangkan dalam kegiatan OSIS untuk tahun ini. Anak-anakku yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Adapun ciri-ciri pemimpin sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, ada ciri-cirinya jadi pemimpin. Baik ruang lingkup secara pribadi, ruang lingkup secara keluarga, maupun lingkup secara masyarakat dan negara. Yang pertama adalah harus memiliki sifat sidik. Nah, yang artinya bahwa jujur dalam ucapan dan perbuatan. Jadi tidak boleh bohong. Kemudian yang kedua, amanah. Nah, dapat dipercaya. Artinya menjalankan perintah Allah dalam membawa risalahnya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Menyampaikan wahyu Allah dan tidak menyembunyikannya. Nah, nih, Rasulullah seperti itu. Yang keempat, fatonah. Jadi artinya Rasulullah adalah tidak memiliki sifat baladah atau bodoh. Artinya Rasulullah memiliki sifat cerdas. Pemimpin yang sukses, pemimpin yang cerdas. Jadi cerdas bukan hanya logika berpikir, tapi cerdas yaitu bisa mengolah otak, olah rasa, olah fisik, dan juga olah hati. Jadi ciri pemimpin sukses, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Terus bagaimana cara meneladani kepemimpinan ala Rasulullah SAW? Nah, bukti sukses Rasulullah SAW dalam memimpin kita bisa melihat historisnya. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Nah, hal ini diakui oleh Michael Hart
Beliau adalah seorang penulis barat dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dengan sangat objektif dia menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang paling berpengaruh dalam sejarah. Oke, kemudian yang selanjutnya selalu mengedepankan akhlakul karimah. Nah, ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang santai dan terbuka, open management, mudah berkomunikasi dengan siapapun, dengan hanya atasan saja, tapi juga bawahan saja. Tapi semuanya lini kehidupan, semua bisa dikomunikasikan dengan baik. Kemudian lemah lembut dan sopan. Cara ngomongnya beda dengan yang tua dengan yang muda. Teman dengan guru. Harus ada etikanya, lemah lembut dan sopan. Tidak keras dan tidak terlalu lunak. Kemudian tidak pernah mencela, menyakiti, menjelekkan orang lain. Kemudian tidak pernah menuntut dan menggerutu. Jadi kalau ada perintah dari atasan dan itu baik sesuai dengan program yang sudah ada, tidak ada alasan untuk menggerutu atau menuntut lebih banyak daripada mengerjakan tugas gitu. Oleh karena itu, hal ini juga tidak mengulur waktu, tidak tergesa-gesa. Jadi harus cepat membuat timeline, merencanakan suatu kegiatan kira-kira sesuai dengan programnya kapan yang harus dilakukan, program A, program B, sehingga waktu 12 jam dalam 12 bulan dalam 1 tahun itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian anak-anakku, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Menurut Washington Irving, beliau adalah seorang orientalis dan salah seorang penulis besar Amerika yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat dan negara lain di abad 19 Masehi, yang lahir pada tahun 1832 Masehi di kota Washington dan meninggal pada tahun 1892 Masehi. Dan ucapan beliau, dia berkata bahwa Muhammad adalah penutup para nabi, Rasul paling agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian George Bernard Shaw, dia mengatakan dia seorang filosof Inggris dan penulis alur cerita film di Inggris yang terkenal. Lahir di Irlandia, meraih Nobel di bidang sastra tahun 1920 Masehi. Dan dia berkata, aku telah membaca kehidupan Rasul Islam dengan baik, berkali-kali, dan aku tidak menemukan kecuali akhlak-akhlak luhur yang semestinya. Dan aku sangat berharap Islam menjadi jalan bagi dunia. Dan masih banyak pengakuan non-muslim terkait keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Di sini bisa dilihat dari pesona akhlak dan kekuatan pribadi manusia teragung sepanjang masa, karya Hisham Muhammad Said Al-Barkis, ahli bahasa Izzuddin Kirimil. Sukses pemimpin Rasulullah SAW
Nah, Nabi Muhammad SAW itu merasa memiliki sifat empati dalam memimpin. Di sini perhatikan anak-anakku, bahwa Nabi tidak pernah mencaci seorang dan menegur karena kesalahannya. Apalagi menegur artinya di depan umum. Kemudian tidak mencari kesalahan orang lain. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Jadi artinya hibzul lisan, selalu menjaga lisan. Kalau Nabi berbicara, yang lain diam, menunduk seperti ada burung di atas kepalanya. Tidak pernah disela atau dipotong pembicaraannya. Membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya. Nah itu, apalagi dengan orang tua, dengan guru. Kalau ketika orang tua, guru atau lebih tua dari kita berbicara, maka lebih baik kita diam sambil mendengarkan. Harapannya adalah apa yang disampaikan bisa kita pahami. Selanjutnya, Rasulullah tertawa bersama mereka yang tertawa. Jangan tertawa di balik penderitaan orang lain. Kemudian heran bersama orang yang heran. Ini gurauan saja. Kemudian rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan. Nah, ini kadang-kadang kita baru kenal teman saja, terutama yang kelas 10, ya kan, atau yang lagi sedang PKL, komunitinya di dunia kerja, mungkin baru-baru kita kenal dengan mereka, kurang sopan. Ini kita harus mampu lebih sabar lagi menghadapi hal itu. Kemudian segera memberi apa yang diperlukan orang yang tertimpa kesusahan. Oke, apa yang kita bisa kita berikan, baik harta benda, atau mungkin nasihat dan sebagainya. Kemudian tidak menerima pujian kecuali dari yang pernah dipuji olehnya. Artinya manusia tidak berhak dipuji. Sebenarnya yang dipuji adalah Allah, yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Nabi SAW adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan. Jadi sama-sama, kalau ada sesuatu yang susah, sama-sama mencari solusinya. Cara mencari ide yang baru terkait dengan bagaimana program yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Nabi mengusulkan sebuah ide win-win solution dalam menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad. Ini contoh. Contohnya bahwa waktu itu terjadi perselisihan di antara beberapa suku dalam peletakan Hajar Aswad. Jadi direntangkannya sebuah kain besar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di bagian tengahnya, lalu beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Setelah itu Hajar Aswad disimpan ke tempat semula di Ka'bah. Dengan cara seperti itu tidak ada satupun kabilah yang merasa dirugikan. Bahkan mereka sepakat untuk menggelari beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian kita simpulkan, jadi kekuatan akhlaklah inilah yang menjadi fondasi dalam pemimpin Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 4. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, dan dia menjawab bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim menurut hadis Muslim. Baik anak-anakku, demikianlah materi terkait bagaimana Rasulullah berhasil dalam memimpin dunia ini. Maka yang terpenting adalah memiliki sifat-sifat yang Rasulullah miliki, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian mengedepankan akhlakul karimah, baik kepada orang yang lebih tua, apakah dia guru kita, orang tua kita, maka berakhlakul karimah, berbicara yang santun, yang sopan, yang baik. Insya Allah dengan begitu Allah akan menjadikan diri kita pemimpin sukses di masa akan datang. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video
pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.